Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya masih akan bawakan tema saya tentang kekuatan. Dan salah satu sumber kekuatan kita selanjutnya yang saya mau bagikan hari ini adalah di dalam kasih. Sama-sama bilang sama saya, kasih. Kenapa kasih merupakan sebuah kekuatan? Karena kebutuhan terbesar manusia adalah merasa dikasihi. Colek kanan kirinya, kamu mau gak dikasih? Kebutuhan terbesar manusia itu adalah merasa dikasihi. Sehingga ketika orang kurang kasih sayang, anak-anak kurang kasih sayang akan cari sensasi di luar. Melalui pergaulannya, melalui segala sesuatu. Istri yang kurang kasih sayang, ini banyak ngomongin orang. Banyak ngegosipin orang. Kenapa? Karena pengen disanjung. Oh iya bener juga lu, kamu bener lu. Suami yang kurang kasih sayang terhadap istrinya, mengasihi istrinya, akan banyak cari sensasi di luar. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah merasa dikasihi. Itu sebabnya kenapa Alkitab katakan Allah adalah kasih. Why? Karena Allah adalah kebutuhan manusia. Bukan Allah yang membutuhkan kita, saudaraku. Kitalah yang membutuhkan Allah. Itu sebabnya berdasarkan kasih Allah ini, Allah mau turun menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dasarnya apa? Kasih. Bukan dengan, oh saya melihat Glenn kelakuannya baik, oh saya mau turun. Bukan. Tetapi berdasarkan karena mengasihi umatnya, mengasihi manusia, akhirnya Allah mengambil rupa sebagai manusia, turun untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena apa? Karena manusia tidak akan bisa menggapai Allah dalam kekudusannya. Gak akan bisa. Mau dengan perbuatan baik engkau merangkak ke atas, engkau tidak akan pernah bisa sampai. Dengan amal ibadahmu engkau mau merangkak ke atas, engkau tidak akan pernah bisa sampai. Kenapa? Karena hukumnya sudah jelas. Manusia berdosa, Allah adalah kudus. Yang bisa dilakukan adalah Allah yang harus turun. Makanya gerejanya Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham namanya bukan stairway from earth, bukan stairway from bukan tangga dari dunia, bukan, tapi stairway from heaven. Tadinya mau dibilang stairway from earth, tangga yang dibangun dari dunia, gak akan pernah bisa. Manusia dengan segala perbuatannya gak akan pernah bisa bangun sesuatu untuk menjumpai Allah, gak akan pernah. Itu sebabnya stairway from heaven, tangga yang harus turun ke bawah. Allah yang harus turun ke bawah. Gak bisa manusia ke atas. Karena ada jeda yang namanya kekudusan Allah. Allah lah yang harus turun menjumpai manusia. Itulah kekristenan. Jadi kita gak bisa menjumpai Allah dengan perbuatan kita, no. Kita perlu Allah yang turun datang kepada kita, menjumpai kita. Itulah Yesus. Itu sebabnya Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itulah Yesus. Bukan kita yang pilih Yesus. Bukan kita yang mendatangi Yesus, tapi Yesus yang mendatangi kita. Berdasarkan apa? Kasih. Yohanes 3 ayat 16 kita lihat. Saya percaya setiap kita sudah hafal ayat ini. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi landasan ya Allah mengasihi, landasan Allah menyelamatkan manusia karena kasihnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasarnya adalah kasih. Kasih itulah yang menggerakkan untuk menyelamatkan manusia. Bukan perbuatan baik saudara dan saya. Gak bisa. Jadi benar-benar sungguh-sungguh karena inisiatifnya apa? Allah. Itu sebabnya kenapa Yesus datang ke dunia. Yesus berbaur dengan orang berdosa. Kenapa?
Karena Yesus menyelamatkan orang berdosa, bukan orang benar. Orang benar gak perlu lagi diselamatkan, yang dicari Yesus adalah jiwa yang terhilang. Kalau kita kan enggak, ngeliat orang berdosa, sana saya kudus, kamu kudis. Sampai akhirnya orang yang terhilang yang memang benar-benar terhilang. Nah, berdasarkan kasih itulah saudara dan saya diselamatkan. Jadi betapa kuasa dahsyatnya Allah di dalam kasihnya menyelamatkan saudara dan saya. Nah, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, itu pun karena ada support kasih itu. Sehingga kita bisa bilang begini, apapun badai hidup saya tahu kok ada satu pribadi yang mengasihi saya. Orang boleh gak suka sama saya, orang boleh mendatangi saya ketika saya sukses, saya terpuruk, orang pergi menjauhi saya. Tapi saya tahu ada satu pribadi yang tetap mengasihi saya apa adanya saya, bukan ada apanya saya. Siapa dia? Yesus. Soalnya kanan kirinya bilang Yesus selalu mengasihi kamu, apa adanya kamu. Apa adanya kita. Dia tetap mengasihi kita apa adanya kita. Sehingga kita gak bisa membanggakan diri, oh karena saya melakukan ini maka Yesus mengasihi saya. No. Yesus mengasihi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Coba kita lihat. Dalam Roma pasal yang kelima, ayat 8 dan ayat 9. Di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9 bilang begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kapan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Jadi kapan posisi Allah mengasihi saudara dan saya? Ketika kita masih berdosa, Tuhan mengasihi saudara. Ketika kita masih jauh dari Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bayangkan. Itu Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Kalau ada orang yang jahat sama kamu, orang tusuk kamu dari belakang, orang ngomongin kamu dari belakang, itu berarti orang itu berdosa terhadap kamu. Kamu tetap harus mengasihi dia. Gak ada yang ngomong amin. Gentar. Berat Pak. Ya berat. Karena lebih mudah mengasihi orang yang baik sama kita. Lebih mudah mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi Yesus mengajarkan ketika saudara dan saya masih berdosa, Yesus sudah mengasihi kita. Dan itulah ajarannya kepada saudara dan saya. Kasihilah mereka yang menyakitimu, berdoalah buat mereka yang mengkhianatimu, ampuni mereka yang mengkhianatimu. Karena apa? Karena dasarnya kasih ketika kita masih berdosa. Jadi ketika kita menyadari hal ini, oh betapa luar biasanya Tuhan Yesus saya mengasihi saya ketika saya masih berdosa. Apalagi ketika saya sudah dibenarkan. Makanya di ayat selanjutnya, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebelumnya karena dosa kita dikasihi. Setelah kita diselamatkan, kita dibenarkan dan kita diangkat menjadi anaknya, maka kita menjadi orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah. Yaitu kematian kekal. Tidak lagi kita alami. Kenapa? Karena ketika kita masih berdosa kemarin, masih jauh dari Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh kasih-Nya. Dan tahukah saudara, kasihnya Allah itu kasih yang kekal. Kasih yang selama-lamanya. Kasih yang sepanjang masa. Coba lihat dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Yeremia pasal 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku, apa dibilang kata Tuhan? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang, apa maksudnya kasih kekal? Kasih yang selama-lamanya. Kasih yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang tidak sesuai dengan keadaan. Keadaan hari ini engkau tidak mengasihi Tuhan, Dia tetap mengasihimu. Keadaan hari ini engkau mengecewakan Tuhan, Dia tetap mengasihimu. Itu kasih yang kekal. Karena Allah adalah kasih.
Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Lalu bagaimana Pak ketika kami jatuh? Ketika kami jauh dari Tuhan, apakah Tuhan tetap mengasihi kami? Iya. Bahkan ketika engkau sedang mesti ingat aja satu hal ini. Aku tetap dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal. Jadi iblis tuh gak bisa mendakwa saudara dan saya lagi. Kamu tuh udah berbuat dosa, kamu tuh udah jauh dari Tuhan, Tuhan udah gak mau sayang lagi sama kamu. No, selama engkau berbalik, Tuhan selalu mengasihimu dengan kasih yang kekal. Itulah hidup karena kasih karunia. Tapi ingat, ketika engkau jatuh, Tuhan hajar engkau bukan karena membencimu, tapi karena Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau berbalik kembali ke jalannya. Karena itu landasi hidup kita dengan dasar yang benar. Ya, jadi dasar yang benar ini adalah kasih. Bukan dengan perbuatan baik, tetapi dengan kasih. Nah, apa hubungannya Pak? Kalau misalnya kita dikasihi Tuhan atau kasih Allah dengan kita tetap kuat. Kalau kita ngadapin segala sesuatu dan kita tahu ada pribadi yang mengasihi kita. Saudara, contoh begini, istri ngadepin masalah di luar. Tiba-tiba dia ke rumah, dia ketemu suami yang tahu betul bahwa suami ini mengasihi dia, istrinya. Kira-kira dia dapat kekuatan gak untuk menghadapi masalah di luar? Pasti. Demikian pula suami. Suami lagi ada pergumulan di luar di tempat kerjaan, dia pulang disambut hangat dengan istri walaupun dasar-dasar kemarin. Tapi dia tetap sayang. Dia bilang apa? Apapun masalah kamu di luar, aku tetap mengasihi kamu. Suami itu dapat kekuatan baru. Suami itu dapat tenaga baru. Tapi jangan sebaliknya, suami ada pula luar masalah, baru pulang. Diomel-omelin, dimintain, mana store. Dia bilang, ma apa yang mau saya store ma? Saya habis mengalami masalah. Rumah yang harusnya menjadi tempat di mana saling mengasihi, udah gak ada lagi rasa itu. Makanya jangan salahkan kalau suami, istri, anak-anak udah males di rumah, lebih banyak di luar. Kenapa? Jangan-jangan di rumah udah gak dapat rasa kasih. Di luar udah kebanyakan rasa kasih. Akhirnya orang lebih milih di luar. Kenapa? Karena kebutuhan terbesar manusia adalah dikasihi. Gak peduli lu punya masalah apa, selama ada orang mengasihi, dia akan jalan. Makanya saudara lihat ya, kalau ada orang-orang yang suka sesama jenis, itu kenapa? Karena merasa lebih dikasihi daripada berbeda jenis. Ya udahlah, nggak apa-apa lah sesama jenis, yang penting dia lebih mengasihi saya. Kan sakit. Sebenarnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena yang dibutuhkan itu rasa kasihnya itu. Dan sayangnya didapati dari jenis yang sama. Kan miris. Nah itulah permainan liciknya si jahat saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang akhirnya membuat kita anak-anak Tuhan tuh terpuruk hancur. Karena apa? Karena gak menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengasihi saya. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ingat selalu setiap hari perkatakan, aku dikasihi Tuhan. Aku pribadi yang dikasihi Tuhan, aku pribadi yang dicintai Tuhan. Colek kanan kirinya, kamu dicintai Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 bilang begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Berdasarkan apa saudara dan saya lebih daripada orang yang menang? Oleh dia, siapa dia? Yesus yang telah apa? Mengasihi kita. Jadi dasarnya kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang ketika kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang mengasihi saya. Sekalipun orang lain gak suka sama saya, I don't care. Yang penting saya tahu pencipta saya mengasihi saya apa adanya saya. Masalahnya di dunia ini orang baru bisa mengasihi ketika kita punya sesuatu.
Sehingga akhirnya kita hanya dikasih ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa memberikan apa-apa, ya sorry nanti dulu. Kan prinsip itu orang dunia punya. Ada uang abang saya sayang, nggak ada uang abang saya tendang. Apa yang bisa engkau kasih kepada saya? Engkau saya sayang, engkau saya kasihi. Tapi kalau enggak, ya sorry nanti dulu. Tapi Yesus saudara dan saya adalah Yesus yang selalu menerima kita. Apa adanya kita. Seberapa uniknya saudara dan saya, Yesus tetap mengasihi saya dan saudara. Karena saudara dan saya memang diciptakan unik. Ya, dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan ayat 38, Rasul Paulus bilang begini. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, sama-sama bilang sama saya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gak ada. Jadi dari pihaknya Tuhan itu gak akan ada yang bisa memisahkan dari pihaknya Tuhan. Tapi dari pihak manusia itu banyak sekali kemungkinan yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Harta bisa memisahkan. Kedudukan bisa memisahkan. Pasangan hidup bisa memisahkan. Ekonomi bisa memisahkan. Dari pihak manusianya ini masih bisa. Banyak kemungkinan untuk terpisah dari kasih Allah. Tetapi dari pihak Allah enggak. Dari pihaknya Allah enggak akan pernah bisa terpisahkan. Karena Allah adalah kasih. Jadi memang berdasarkan kasihnya Allah itu dia mengasihi saudara dan saya itu kekal. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Itu selamanya. Mau saudara terpuruk, mau saudara lagi lari menjauh, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tapi dari pihak kita ini seringkali membuat cinta Yesus itu bertepuk sebelah tangan. Sehingga akhirnya cintanya Tuhan kepada kita itu kita acuhkan. Gak tertarik. Kenapa? Yaitu karena kita memandang sesuatu berdasarkan apa adanya Yesus. Kan itu konsep manusia. Yesus bisa beri apa sama saya? Saya datang ibadah untungnya apa buat saya? Saya berdoa untungnya apa buat saya? Kalau nggak ada untungnya ngapain saya buat? Konsep manusia selalu untung rugi. Untung Yesus nggak hitung-hitungan begitu loh saudara. Kalau Yesus hitung-hitungan begitu sama kita, colek kanan kirinya, kelar hidup lo. Yesus nggak hitung-hitungan. Kita yang sering hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Saya berdoa dapat apa saya? Baca Alkitab dapat apa? Rajin melayani dapat apa saya? Ibadah dapat apa saya? Untungnya apa buat saya? Dari sisi Allah tidak bisa memisahkan kasihnya. Karena kasih Allah adalah kasih kekal. Tapi dari sisi manusia banyak kemungkinan untuk kita bisa memutuskan kasih itu. Karena itu pesan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, ayo kuatkan imanmu. Karena akan ada begitu banyak tawaran demi tawaran untuk membuat engkau terpisah dari kasih Allah. Tahukah saudara salah satunya apa yang membuat kita terpisah dari kasih Allah? Gadget. Colek kanan kirinya, gadget. Gak usah jauh-jauh. Gadget. Yang seringkali membuat kita terpisah dari kasih Allah. Gadget. Bangun pagi lu cari apa? Hah? Saya cari gadget buat baca Alkitab pendeta. Bisa aja lu. Ya bagus kalau baca Alkitab. Tapi jangan sampai notifikasi yang kau buka lebih dulu. Karena notifikasi banyak di atas yang belum kebaca. Hati-hati. Jangan sampai apapun juga dalam hidup kita memisahkan kita dari kasih Allah. Rasul Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10.
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Berdasarkan apa? Kasih Allah. Jadi orang yang menyadari bahwa saya kalau boleh saya ada sampai saat ini bukan karena saya pintar. Bukan karena saya hebat dalam ngelobi si A, ngelobi si B, ngelobi si C. Bukan karena saya pintar ngedeketin si A, ngedeketin si B. No. Saya ada sebagaimana saya ada sekarang semua karena kasih karunia Allah. Itu yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena Rasul Paulus mengalami betul bagaimana seorang yang menjadi pembunuh jemaat pada saat itu dikasihi oleh Yesus ketika mengalami perjumpaan di jalan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah Paulus dijamah. Disitulah Saulus dijamah. Disitulah dia merasakan saya yang tadinya tidak layak. Saya dibuat layak. Itu sebabnya dia tulis kepada jemaat di Korintus di ayat 10 tadi. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku apa? Tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Rasul Paulus itu tahu diri. Sama-sama bilang sama saya, tahu diri. Lihat kanan kirinya bilang, tahu diri lu. Sadar karena kita hidup tuh karena kasih karunia Tuhan, bukan hebatnya kita. Apapun yang bisa saudara dan saya lakukan, ingat bukan karena kita. Tapi karena Tuhan yang mampukan kita. Sehingga kita boleh ada di titik saat ini kita berada dan sampai kita berkata, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan masih menyertai saya. Bukan karena saya hebat. Kalau kita mau jujur, ada banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya kalau kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan sebenarnya saya tuh gak layak kalau dapat ini. Tapi Tuhan kasih. Dasarnya apa? Apa karena yang sesuatu yang saya buat? No. Tapi karena Tuhan sayang sama hidup saudara dan saya. Itu yang buat saudara dan saya kuat ngadepin apapun. Ngadepin cibiran orang, ngadepin omongan suami, ngadepin omongan istri, ngadepin omongan anak-anak, ngadepin omongan mertua, menantu, ngadepin apapun. Rasul Paulus ini kuat karena kasih karunia Tuhan, bukan karena dia. Yeremia adalah penulis ratapan. Itu sebabnya di dalam tulisannya dalam ratapan 3 ayat 19 sampai dengan 23. Yeremia bilang begini saudara. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Lihat ya, orang kalau ingatnya penderitaannya. Orang kalau yang diingat cuman kesusahan hidup. Orang yang kalau cuman diingat omongan orang lain yang nyebelin. Tertekan jiwanya. Itu yang Alkitab katakan. Selama aku mengingat sengsaraku, pengembaraanku, ipu dan racun, jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Jadi selama kita mengingat hal-hal yang negatif, selama kita mengingat hal-hal yang jelek, dari omongan orang, dari kelakuan suami, kelakuan istri, anak, mertua, menantu, siapapun dia, maka engkau akan tertekan. Engkau akan tertekan. Dan itu yang membuat hidup saudara dan saya semakin hari semakin terpuruk, semakin hari semakin terpuruk. Tetapi Yeremia menjelaskan lebih lanjut. Betul aku punya masalah, betul aku punya sengsara, tapi kalau aku mengingat hal itu aku tertekan. Tetapi itu tidak aku lakukan. Makanya terjadi di ayat yang ke-21. Yeremia bilang begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ini dia yang diperhatikan, ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi Yeremia menuliskan ratapan ini akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Kalau saya bisa nggak mengingat yang buruk yang membuat saya tertekan, ngapain saya mesti mikirin? Lebih baik saya memikirkan kasih setia Tuhan yang setiap pagi selalu baru.
setiap pagi. Biarpun wajah istrimu Pak tidak pernah berubah setiap pagi. Bu, ngorok suamimu tidak pernah berubah setiap malam. Seperti itulah kasih setia Tuhan setiap pagi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi pandangan kita kemana? Kalau pandangan kita mau arahkan, oh Tuhan terima kasih selalu baru kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Maka saya gak peduli tekanan apapun menimpa hidup saya. Saya gak peduli masalah apapun menimpa hidup saya. Yang saya tahu setiap pagi saya akan melihat kasih setia Tuhan. Yang saya tahu setiap pagi saya akan melihat kebaikan Tuhan. Dan itu selalu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sekarang pilihan ada di tangan saudara dan saya. Kita memilih sesuatu yang menekan hidup kita atau kita memilih sesuatu yang membebaskan hati kita untuk bersyukur. Itu pilihanmu, itu keputusanmu. Jadi kita mesti sadari bahwa kekuatan kita dalam menghadapi segala sesuatu, kesanggupan kita dalam menghadapi segala sesuatu itu kuncinya adalah kesadaran diri bahwa kita dikasihi. Ya, sadar diri bahwa saya dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kebutuhan terbesar manusia adalah merasa dikasihi, dicintai, dihargai. Itu yang diperlukan manusia. Dan itu hanya didapati ketika saudara dan saya datang sama Tuhan Yesus. Karena Allah adalah kasih. Sumbernya kita dapat dari Dia. Nah karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Maka yang pertama, jangan pernah sia-siakan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai Tuhan merasa cintaku bertepuk sebelah tangan. Tuhan udah menyambut kita tapi kita mengacuhkannya. Dan itu terjadi. Itu sebabnya kenapa tertulis dalam Yohanes 1 ayat 11. Coba lihat. Karena kita menyia-nyiakan kasih Allah. Allah udah menyambut kita tapi kita acuhkan. Yohanes 1 ayat 11 bilang apa? Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya apa? Menolaknya. Kamu siapa? Padahal tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan, tapi Yesus datang ditolak. Kan sampai sekarang. Istilahnya kata-kata mudahnya begini, lu mau diselamatin aja susah banget sih. Mau ditolong aja susah. Karena tidak banyak yang menyadari. Sehingga akhirnya apa? Cintanya Allah yang mengasihi manusia tanpa syarat itu bertepuk sebelah tangan. Kita menyia-nyiakan kasih Allah. Miris. Jadi yang pertama karena kita tahu, kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, maka yang pertama jangan pernah sia-siakan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Jadi pertanyaan begini, kapan kita bisa disebut menyia-nyiakan kasih Allah, Pak? Yang pertama, engkau dapat dikatakan menyia-nyiakan kasih Allah ketika hidupmu setiap hari hanya dihabisi dengan ngeluh, dan ngeluh. Bersungut-sungut. Setiap hari bangun pagi, kok ini begini banget sih, kok ini ngeselin banget sih, kok ini begini banget. Orang yang duduk di sebelah kita aja gak enak ngedengerinnya. Kalau setiap hari kita hanya mengeluh, komplain, cari-cari siapa yang salah, maka engkau sedang menyia-nyiakan kasih Allah. Kenapa saya katakan orang yang mengeluh, komplain adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kasih Allah? Karena dia tidak menyadari bahwa setiap hari Tuhan menuntun hidupnya. Bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, kenapa mereka dikeluarkan Tuhan dari tanah Mesir? Sederhana jawabannya, karena Tuhan mengasihi mereka. Tapi apa yang terjadi ketika mereka sudah dikeluarkan, mereka ada di padang gurun, apa yang mereka lakukan? Hari-hari mereka habiskan untuk mengeluh. Hari-hari mereka habiskan untuk komplain, cari-cari siapa yang salah, cari-cari ini kurang, itu kurang. Setiap hari ada aja yang dimasalahin. Harusnya kan sebaliknya, gak ada masalah, jangan dibuat masalah. Yang kedua, kapan kita menyia-nyiakan kasih Allah dalam hidup kita? Ketika kita sudah tahu kebenaran, tapi kita masih melakukan dosa. Ya gak apa-apa lah, kan Tuhan itu maha kasih. Kan kata pendeta Glenn, kasih Allah itu kekal. Betul, tetapi barang siapa ku kasihi,
Dia ku tegur dan dia ku hajar. Kenapa ada tegur, kenapa ada hajar? Karena ditegur dulu, lu gak berubah, lu gua hajar. Sama kayak orang tua sama anaknya. Berhenti. Masih, berhenti. Berhenti. Gak berhenti, gelepak. Pertama diomongin. Masih dilakukan, lebih keras diomongin. Masih dilakukan, dihajar. Yang salah anak atau orang tua? Tergantung lu lapornya kemana. Kalau lapor ke KPAI mah orang tua yang salah. Anak udah diingetin, bukan langsung dihajar. Kan mama udah bilang, kan papa udah bilang jangan buat. Masih dibuat, dihajar. Apakah mama papanya membenci? No. Mengasihi supaya jangan salah. Makanya kalau nggak salah saya udah pernah ngomong di sini. Kalau saudara pernah lihat lukisan Tuhan Yesus menggendong domba, ya, itu bukan domba yang baik. Itu bukan domba yang paling disayang. No, itu domba yang nakal. Kenapa digendong? Karena seringkali keluar dari kumpulan. Ditarik pakai gantungan gembala itu, lari lagi, tarik lagi, lari lagi. Apa yang dilakukan gembala? Kakinya dipatahin. Domba kaki dipatahin tuh gak mati, saudara. Tapi nanti dibebat. Supaya apa dipatahin? Gak bisa lari menjauh. Supaya apa? Gak bisa lari menjauh. Tapi digendong. Kan enak digendong kan? Enak gak? Enak, tapi dipatahin dulu kaki lu. Itu kalau Bapak Ibu sering lihat lukisan Tuhan Yesus menggendong domba, itu yang seperti itu. Kenapa yang lain dibiarkan, yang satu digendong? Apakah lebih disayang, lebih baik? Enggak, ini yang paling nakal. Dipatahin supaya apa? Supaya dia gak lari keluar dari kawanan, supaya dia gak nyusahin gembalanya. Tapi pada akhirnya digendong karena kasihan, kan disayang. Tapi kakinya colek kanan kirinya. Jangan tunggu kaki lu dipatahin baru lu bertobat. Alkitab bilang barang siapa ku kasih dia ku tegur Tuhan menghajar seseorang, bukan Tuhan murka. Kalau kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus, Tuhan menghajar karena sayang. Halo? Karena sayang. Tapi jangan sampai karena kita dibilang disayang jadi kepala batu. Jangan, tahu diri gitu loh. Oh, kalau saya disayang maka saya mesti mengerti. Saya mesti lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan keluar dari kawanan. Jadi yang kedua, kapan kita menyia-nyiakan kasih Allah dalam kehidupan kita? Ketika kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu dosa tetapi masih terus melakukan dan masih tinggal dalam dosa. Dan yang ketiga, kapan kita menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga saya pelajari, kita akan menyia-nyiakan kasih Tuhan dalam hidup kita ketika kita tidak lagi tertarik dengan surat cintanya Allah. Tahu surat cinta Allah apa? Firman Tuhan. Ada orang gak lagi tertarik sama surat cintanya Tuhan. Apa perlunya saya baca surat cinta? Loh, namanya surat cinta karena bukti cinta Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi respon kita apa nih? Dapat surat cinta kita lihat kita buang, kita lihat kita buang? Atau kita semakin baca kita semakin mencintai? Ingat ya, jadi yang pertama kapan? Ketika kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan Yesus. Maka yang harus kita lakukan, jangan pernah menyia-nyiakan kasih Allah. Jangan pernah menyia-nyiakan, jangan pernah mengacuhkan. Ingat, ada satu pribadi yang mengasihi saudara dan saya. Karena engkau tahu Yesus mengasihimu, jangan pernah sia-siakan. Kapan kita menyia-nyiakan? 3 hal tadi, ya. Ketika kita hidup dalam persungutan, ketika kita tahu kebenaran namun masih bermain dengan dosa, dan yang ketiga ketika kita tidak lagi tertarik dengan surat cinta Allah. Yang kedua, ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, maka tetaplah tinggal dalam kasih-Nya. Nah, maksudnya apa tetap tinggal dalam kasih-Nya? Kita lihat sama-sama Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Apa dikatakan selanjutnya? Tinggallah di dalam kasihku itu. Apa maksudnya Pak? Tinggal di dalam kasih Tuhan. Ayat 9 selanjutnya, ayat 10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu
akan tinggal di dalam kasih-Ku. Perhatikan, jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Maksudnya apa? Sebaliknya, kita akan tinggal dalam kasih Allah ketika kita menuruti perintah Tuhan. Jadi orang yang tinggal dalam kasih Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Engkau bilang kau mengasihi Tuhan, engkau bilang kau mencintai Tuhan, tapi engkau tidak mau menuruti perintah Tuhan, you are nothing. Engkau zong, omong kosong. Karena bukan syaratnya, ciri-cirinya orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan adalah dia mengikuti, dia menuruti perintah Tuhan. Jadi kalau dikatakan di sini, siapa orang yang tinggal dalam kasih Allah? Yaitu orang yang tetap menuruti perintah Tuhan. Berat gak sih perintah Tuhan, jadi pertanyaan? Hah? Yesus bilang begini, perintah-perintahku tidaklah berat. Kenapa sampai perintah Tuhan tidak berat? Karena Roh Kudus kasih kekuatan. Kita akan bilang jaga kekudusan itu berat zaman sekarang, Pak. Karena engkau tidak mengandalkan Roh Kudus. Untuk tidak menipu di perusahaan itu berat, Pak. Karena engkau tidak mengandalkan Roh Kudus. Tapi ketika engkau punya Roh Kudus dan engkau tahu, saya percaya perintahnya itu bisa kok kita lakukan. Sekarang keputusan kita mau pakai kekuatan daging kita, atau kita mau pakai kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita. Keputusanmu. Engkau mau pakai kekuatan siapa? Yang kedua, karena kita tahu Allah dalam Yesus Kristus sudah mengasihi kita, maka tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal dalam kasih-Nya maksudnya apa? Menuruti perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Sekarang bukan soal bisa atau enggak bisa, tapi mau atau enggak. Setiap hari kita renungan firman Tuhan kok. Setiap hari kita tahu kok apa yang Tuhan mau, apa yang enggak Tuhan mau. Yang tinggal keputusan kita nih, saya mau melakukan perintah Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, maka yang ketiga, ini penting. Jadilah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah di dunia ini. Tahukah saudara, kenapa saudara dan saya ditempatkan Tuhan di dunia ini? Dunia ini semakin hari semakin jahat, betul? Semakin hari semakin chaos, betul? Orang menghabisi nyawa sesamanya itu udah gak takut lagi. Berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu orang mikirin 1001 kali. Tapi zaman sekarang, suami begila sedikit, potong kemaluan. Lo beritanya baru-baru ini. Coba lu macam-macam sekarang. Zaman dulu, aduh istri mah iya. Sekarang Pak, jangan macam-macam Pak. Lu banyak nonton berita deh. Istri-istri sekarang itu aduh. Dulu dia ngulek kan pakai batu apa itu namanya itu? Coet kan? Tahu nggak sekarang kenapa pakai blender? Karena coet buat nimpuk kepala lu. Jadi pakai blender. Coet tetap dibeli tapi pakai blender, itu dipertanyakan. Mah, kok ada coet di rumah tapi pakai blender? Blender bukan buat rica, blender buat kepala bapak. Kalau macem-macem sambit. Hati-hati sekarang. Orang udah gak mikirin panjang lebar. Polisi ke belakang, yang penting emosi gue tersalurkan. Ya kan beberapa hari belakangan ini beritanya tuh, waduh. Itulah penggenapan firman Tuhan. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Udah gak ada lagi kasih. Tetapi saudara dan saya masih hidup di dunia ini. Kenapa saudara menerima kasih Allah? Supaya saudara dapat mengimpartasikan kasih itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ingat, kebutuhan terbesar manusia itu adalah merasa dikasih. Merasa dikasih. Dan ketika itu kurang dalam diri seorang, dia akan cari sesuatu di luar. Saudara lihat, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang sedang terjadi. Karena terlalu banyak kedurhakaan yang terjadi.
Itu sebabnya Yesus mengajarkan patternnya, Yesus mengajarkan polanya. Sebagai anak Tuhan Yesus, apa yang saya harus lakukan? Buka Lukas 6 ayat 27 dan 28, ayat terakhir. Lukas pasal 6 ayat 27 dan ayat 28. Lukas pasal 6 ayat 27 dan ayat 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, apa dikatakan selanjutnya? Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itulah yang Yesus ajarkan. Apa itu? Tentang kasih. Jadi ketika orang mencari Tuhan dan tidak menemukan Tuhan, minimal dia merasakan kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Jangan justru sebaliknya kita lebih jahat dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus. Waduh. Saya berdoa sehingga jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dimanapun, saya percaya bukan suatu kebetulan loh Bapak Ibu Saudara, orang-orang muda, ditempatkan di tempat saat ini engkau berada. Mungkin tempat pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, dagangmu, studimu, itu bukan suatu kebetulan. Ada pesan Tuhan yang mau Tuhan sampaikan melalui hidup saudara dan saya. Karena itu jadilah kepanjangan tangan Tuhan. Dunia kekurangan kasih, tetapi kasih Allah dalam hidup saudara dan saya itu melimpah. Jangan biarkan itu buat dirimu sendiri. Bagikan itu buat orang lain sehingga orang lain tahu bagaimana Yesus mengasihi dunia ini. Saya undang kita semua bangkit.